بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa arkanul imani sittatun an tu'minu billahi wa malaikatihi. Para jamaah rahimakumullah, setelah kemarin di dalam kitab Riyadul Badi'ah kita membahas tentang rukun Islam yang jumlahnya ada 5, lalu rukun iman yang jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa malaikatihi. Dan yang nomor 2 daripada rukun iman itu adalah percaya, iman kepada para malaikat-malaikatnya Allah. Jadi dia jalmi mukallaf eta marek pamege rek istri. Orang mukallaf baik laki-laki ataupun wanita wajib menekadkan yen para malaikat mangrupikeun abdi-abdina Allah Ta'ala, bahwa para malaikat itu adalah hamba-hambanya Allah. Jadi ulah seperti golongan musyrikin, orang-orang musyrik yang menyatakan bahwasanya para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Na'udzubillah. Jadi malaikat hamba-hamba Allah. Nah, dari malaikat, ari malaikat nyaeta pirang-pirang jisim anu bangsa cahaya. Jadi malaikat itu jisim bangsa cahaya. Yang mempunyai beberapa ruh, tidak pernah maksiat kepada Allah, tidak pernah membangkang perintah Allah. Itu malah malaikat. Jadi ada malaikat mah tara maksiat ke Allah. Allah marentakeun kitu. Allah marentakeun kieu. Beda dengan setan. Ari setan mah emang masih maksiat wae ka Allah. Malaikat itu adalah jisim bangsa cahaya yang mempunyai roh yang tidak pernah bermaksiat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifatnya malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Jadi malaikatnya lain laki, lain awewe. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan semua makhluknya. Aya malaikat, aya jin, aya manusia, aya sato. Nah, ari jin, manusia jeung sato mah diciptakeun ku Allah aya pasangan. Aya lalaki mun jelema mah, awewe mun jelema mah. Aya lalaki lamun jin mah, aya awewe lamun jin.
Ayah jalu lamun sato, ayah bikang. Nah, larikan satu mah jangan laki-laki dan perempuan. Ini ayam laki-laki lain jantan. Ini ayam perempuan lain betina. Gitu. Adapun malaikat Allah ciptakan tanpa berjenis kelamin. Jadi malaikat mah bukan laki-laki, bukan perempuan. Eta sifatnya malaikat. Beda. Malaikat Allah ciptakan dengan sifat tanpa bukan laki-laki, bukan perempuan. Malaikat pun Allah ciptakan tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh tidur. Jadi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa, zat yang maha kehendak menciptakan makhluknya yang bernama malaikat tanpa membutuhkan makan, minum dan tidur. Gitu. Jadi malaikat mah dimimiti diciptakeun teh tara sare. Boroni sare nundutan henteu gitu. Eta malaikat. Oh, repot lamun malaikat nundutan. Malaikat raqib dan malaikat atid. Tugas utama malaikat dua ini adalah mencatat amal-amal daripada anak Adam. Mencatat amal-amal jin kusabab jin ge kaparentah, kahito. Bayangkan lamun malaikat boga sifat butuh karena sare. Ieu simpulan ke tahajud. Ari malaikat pencatat amal baik nate nundutan katulis wal. Jadi malaikat mah tidak tidur. Awas. Allah menciptakan para malaikatnya dengan tugasnya masing-masing. Naudzubillah. Bukan berarti Allah butuh akan malaikat. Ya, tidak ada kalimat butuh yang disandarkan kepada Allah. Bagaimana ketika Allah tidak menciptakan malaikatnya untuk mencatat amal baik atau amal buruk hamba-hambanya? Tidak akan jadi masalah. Ya, contoh. Tanpa malaikat raqib dan tanpa malaikat atid, Allah tahu semua apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya, baik itu amal baik ataupun amal buruk. Allah tidak menciptakan malaikat munkar dan malaikat nakir untuk menguji manusia di dalam kubur. Allah pasti akan tahu bagaimana keadaan manusia di dalam kubur sekalipun tanpa malaikat munkar nakir. Di antara malaikat Allah ada yang namanya malaikat Israil alaihi salam dan tugasnya adalah mencabut nyawa. Lalu bagaimana ketika tidak ada malaikat Israil? Apakah Allah akan kesulitan ketika mencabut nyawa makhluk-makhluknya? Tidak ada kalimat kesulitan yang disandarkan kepada Allah. Atau sekira-kira ya. Jadi tanpa malaikat sekalipun tidak akan sedikit pun mengurangi maha kekuasaan Allah. Jadi rada luhur ya. Allah kan nyiptakeun malaikat dengan tugas masing-masing. Contoh 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Malaikat Jibril alaihi salam tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail alaihi salam tugasnya membagikan rezeki. Malaikat Israfil meniup sangsakala atau song-song trompet. Malaikat Israel cabut nyawa. Munkar nakir, raqib atid, malaikat malik, malaikat ridwan alaihi wassalam. Malaikat 10 yang wajib kita ketahui itu punya tugas masing-masing. Lalu apakah tanpa malaikat Allah akan kesulitan? Tidak ada kalimat kesulitan yang disandarkan kepada Allah dan haram hukumnya menyandarkan kalimat
kalimat sulit atau kalimat butuh kepada Allah. Karena Allah tidak butuh terhadap makhluk. Terus kenaon Allah ditakdir malaikat tarbiyah. Ini kekuasaan Allah. Atas ya, atas. Anu nyatet amal urang sekali kaca. Atid. Rokib, atid. Kalau rokib atid tidak mencatat amal kita, Allah tahu nggak amal kita? Tahu. Ada tidak satu perlakuan atau satu besitan di dalam hati yang terlewatkan oleh Maha Tahunya Allah? Ayat deh? Tidak ada. Tidak ada. Ia tapi pikir kurang. Allah menugaskan dua malaikatnya mengabdi kita, malaikat raqib, malaikat atid, malaikat yang mencatat amal baik dan mencatat amal buruk. Kira-kira mimiti bentak dugikeun ka deui malaikat mana anu leuwih sibuk karena malaikat mah tara sae. Tara sae. Malaikat mana yang akan lebih sibuk mencatat amal kita karena malaikat tidak butuh istirahat, juga istirahat heula makan siang karena malaikat tidak butuh makan. Tidak butuh tidur. Dalam satu hari 24 jam tidak satu detik pun malaikat lepas dari memperhatikan kita. Urang kesarege malaikat mah teu libur. Ngan bedana ada 3 golongan manusia yang catatan itu kolam catatan, ya kolam teh catatan pulpen cegelang. Catatan itu diangkat oleh malaikat, baik buruknya tidak ditulis. Satu, orang yang sedang tidur sampai dia bangun. Ampun kesare nigo. Bismillahirrahmanirrahim. Mula'udhu birabbil falak min syarri ma khalaq. Ngaji kesare maka tulis kesare ada datang ngarekan jelema kesare nigo meuli tulis maksiat. Hiji anu meuli tulis hade gorengna yang tidak akan ditulis baik buruknya adalah orang yang sedang tidur sampai bangun. Ngani teh surah ieu teh. Lamun tidur na jelema geus asup waktu salat bari jeung teu salat dina hatena yakin yen manehanana sare bakal kabablasan maka kaiduna haram sarena teh. Lamun jelema sare ku sabab ninggalkeun maksiat urang lamun beunta ye loba nu ngajak kaluar, sedangkan kemungkinan besar lamun kaluar teh urang bakal maksiat. Sare tujuanana ninggalkeun maksiat, insyaallah bakal jadi panilai pahala. Sarena teh ngan sabuatkeun sare kesan baik buruknya perlakuan orang yang sedang tidur tidak akan dicatat. Ngan kondisi tidur bisa jadi nilai pahala ketika tidurnya seseorang untuk menjauhi maksiat. Tidur nanti bernilai pahala. Ngan tidur maca Yasin moal dituliskeun. Seseorang tidur dalam keadaan maksiat, naon jam 1 beurang sare jam 1 teh geus waktu zuhur, saat salat zuhur jeung manehanana yakin ye sare ayeuna teh bakal bablas nepikeun ka sore kusabab saking tuduhna, saking capekna. Nah, tidurnya termasuk maksiat. Keur tidur ngacaprak, ngacaprak keur tidur mah moal ka itu maksiat. Nah, jadi nilai tidur itu ada bisa jadi nilai ibadah, bisa jadi terancam maksiat tidurna. Tapi ketidurna mah apapun yang dilakukan orang yang sedang tidur tidak akan ditulis. Kenapa? Karena zawalul akli, hilang akal. Zaman dulu ditakal mau ditulis. Jadi orang yang sedang tidur sampai bangun. Nu kadua anu moal katuliskeun teh jelema gelok nepikeun kaca geuleuh. Nepikeun ka gunana jadi magelok empek karek mah. Nah, untuk berdali. Wah. Jelema gelok kan aya dina YouTube keur ceramah. Wah, ayo keur ngaji, ayo keur salat di mama tuliskeun.
Jadi nu kadua jelema gelo nepikeun kaca cager. Ngan penyebab gelo anu bakal dipertanggung jawabkeun teh. Lamun gelo kusabab memang bawaan penyakit beda deui kan. Tapi lamun gelo kusabab obat-obatan, kusabab minuman keras, kusabab ngelem ya eta mah didorang ka penyebab gelo. Gelo kusabab putus cinta dipertanyakeun keimananna. Gelona kusabab hartana bangkrut, nah eta penyebab gelo anu mata jadi dorakan di dieu mah atas. Karena aya jelema teh gelo punten maksudna teu normal lah dikarenakan penyakit. Kan ada orang yang mengidap suatu penyakit entah kumaha lah eta mah bagian dokter sehingga si orang ini sampai teu eling, teu sadar nya. Coba bahwa nggak sadar, nggak kontrol. Jadi, jadi yang namanya orang gila, jelma gelo, keadaan kagorengan anak selama gelo, mau dituliskan. Nabi ke kaca, anak pun penyebab gelo, nah itu urusan beda deh. Gitu. Ya. Ulah nabi ke gila karena harta, gila karena cinta. Ari gelo teh aya nu gelo memang zawalul akli atau fasadul akli, rusak akal, rusak teh. Ada yang memang gila harta atau gila wanita, ari akal mah eling, tapi tidak mempertimbangkan hal-hal yang bisa bikin mudorot. Eling si anu sedang mabuk cinta, sedang mabuk cinta. Padahal jelema mabok pateli. Nah, eta teh bahasa. Sehingga sanajan ieu salah ke hayu we. Kusabab gelo teh. Karena jelema gelo mah kitu. Nyaho ieu teh salah. Ayo da keur gelo atuh. Cager mah banyak deui, yang mudah-mudahan cager. Gila harta tidak peduli mana halal mana haram. Ukuran usaha teh. Lain semangat gila harta sampai tidak memperdulikan mana halal mana haram. Gitu. Jadi kembali, malaikat itu disimbang cahaya, ruh tanpa jasad kasar. Malaikat tidak pernah bermaksiat atas perintah Allah, selalu taat akan apapun yang diperintahkan Allah. Malaikat tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak nikah, tidak beranak, dan tidak tidur. Allah menciptakan malaikat dengan seperti itu. Ya. Terus kami gawe karena perintah Allah, dan tidak akan ada yang tahu jumlahnya para malaikat yang sebegitu banyaknya kecuali Allah. Ya. Allah butuh malaikat ya? Allah butuh malaikat ya? Awas. Kalimat butuh, kalimat butuh itu haram disandarkan kepada Allah. Butuh itu mutlak disandarkan kepada makhluk. Ari makhluk teh ciptaan Allah, ari Allah mah anu nyiptakeun makhluk. Jadi haram kalimat butuh disandarkan kepada Allah, karena kalimat butuh mutlak itu hanya untuk makhluk. Orang butuh ke Allah, butuh. Allah butuh ke orang. Ada orang makhluk, ada Allah menyiptakan makhluk. Beda. Jadi tadi dekat dulu, anu moal katuliskeun hari gorengna budak nepikeun ka balik. Artinya anak kecil nepikeun ka balik. Hari gorengna moal dituliskeun pikeun eta budak. Ngan lamun aya kahadean nepikeun ka kolotna. Budak leutik keneh ngaji di Al-Barokah. Kolotna mah keur ngawantong di imah. Kolotna mah keur mukaan TikTok. Bukaan Facebook. Ari anakna keur ngaji, ari anakna teh can balik. Nyata pahalana ka mana? Ka kolot. Nyade antara
Emang nonton kita benar sih ya. Oh, satu nu jelas mubajir, waktu nu kadua lamun anu ditonton aurat yang bukan murid yang hukum haram. Sedangkan ayeuna aya konten-konten yang memperlihatkan wajah, memperlihatkan aktivitas, lalu mendapatkan uang dari situ. Bisa karena benar gitu, dan gitu. Toh, ya, dan ada yang ngaji dipakai syukur dekaji. Ya. Wa qawlu wa kutubi jangan katilu narukun iman ujublah nagenet aninya eta iman karena kitab-kitabna Allah. Ada buku di mana ya Barandi? Ya Baraha? Ayo hiji iman ka Gusti, dua iman ka para malaikat. Jeung nu katilu iman kana kitab-kitabna Allah. Tegesna ngimankeun kana yang Allah Ta'ala teh eta geus turunkeun kana pirang-pirang kitabna ka para rasul. Jadi Allah telah menurunkan kitab-kitabnya melalui para rasul. Eta mana arek make wasitoh malaikat atawa liana. Jadi mau lewat wasitoh malaikat atau yang lain. Dan sudah diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya itu jumlahnya ada 104. Berapa? 104. Di mana 104 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diketahui ada 4 kitab. Yang pertama kitab Zabur turun kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Kitab Taurat turun kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Kitab Injil turun kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Kitab Al-Quran turun kepada baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan kitab-kitab sebelum Taurat, Zabur dan Injil itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu untuk kaum seperti kaum Bani Israil, kaum Nabi Musa, kaum Nabi Daud. Dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu semuanya adalah pada masa tersebut, sehingga disempurnakan dengan turunnya kitab yang diturunkan kepada Nabi terakhir dengan sempurna, tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada kekurangan sedikit pun, yang akan dijaga langsung oleh Allah sampai datangnya hari kiamat, yaitu kitab Al-Quran. Makanya kita wajib mengimani adanya kitab Injil. Maksudnya kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa itu adalah salah satu nabi besarnya Allah, Rasul Allah, utusan Allah, Nabi Isa alaihissalam yang lahir ke muka bumi dengan kehendak Allah tanpa melalui perantara seorang ayah. Tapi alas, Nabi Isa itu adalah hamba dan utusan Allah. Kita sebagai umat Islam wajib mempercayai, wajib mengimani, wajib memuliakan Nabi Allah Isa alaihissalam sebagai hamba dan utusan Allah. Dan kita pun wajib mengimani bahwasanya Allah menurunkan salah satu kitabnya, yaitu kitab Injil. Tapi kitab Injil ini kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Gitu. Wajib. Oh berarti anu ayeuna mah teh pokoknya kita wajib iman adanya kitab Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa. Kumaha lamun teu percaya kana Injil? Yang kudu syahadat deui. Jadi kita wajib iman
adanya kitab Injil. Iman bahwasanya kitab Injil itu ada. Kitab Injil itu adalah kitab Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa itu siapa? Hamba dan utusan Allah. Salah satu Nabiullah yang lahir dari wanita yang suci dan mulia, Ibunda Siti Maryam alaihissalam lahir tanpa melalui perantara seorang ayah, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kok bisa? Dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang tidak boleh itu mempercayai kalau Nabi Isa adalah anak Tuhan, etama hukumna murtad. Ya, jadi kita wajib mempercayai dan memuliakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah salah satu nabi dan rasulnya Allah. Nabi Isa itu sama karena setelah nabi dan rasul dari golongan manusia. Nabi Isa itu bukan jin, bukan malaikat. Nabi Isa bukan anak Tuhan, tapi hamba Allah, utusan Allah yang diturunkan kitab Injil. Eta pada zaman Nabi Isa